Hai Okezoners, welcome back to Zona Jajal, jajan sambil jalan-jalan. Bareng sama gua Tommy Timotius, seperti biasa kita akan explore tempat-tempat yang bisa jadi rekomendasi lo untuk jalan-jalan di weekend. Kali ini gua masih ada di daerah Ancol buat explore tempat-tempat yang katanya nih, habis ini kita akan ngeliat konservasi burung. Hah? Konservasi burung? Apakah yang akan kita lakukan bersama dengan burung-burung? Kira-kira apa ya? Buat kamu yang punya hobi burung atau mungkin yang punya teman punya hobi koleksi burung, sekarang kita ada di Jakarta Birdland. Kita bakal masuk ke dalam dan cari tahu ada apa di dalamnya. Let's go, kita jajal. Jajal. Jakarta Birdland Ancol merupakan taman bermain sekaligus tempat konservasi beragam spesies burung dari Indonesia serta mancanegara. Dengan luas sekitar 6.000 meter persegi, Jakarta Birdland Ancol memberikan edukasi serta kesempatan berinteraksi bersama burung-burung. Jakarta Birdland Ancol memiliki 6 area yang dapat dikunjungi, yaitu area Makau dan Kakatua, area Hornbill Family, area para pemangsa, area burung perairan atau bird water, di mana sebagian besar area tersebut berada di dalam dome aviary raksasa, serta mini show dan main show. Untuk berinteraksi, ada beberapa pilihan, di antaranya bird feeding, direct touch, free range bird, dan masih banyak lagi. Mau jajal Jakarta Birdland Ancol lebih lanjut? Simak terus Zona Jajal ya, Okezoners! Selamat siang. Iya. Wah, iya. Oke. Terima kasih. Wah, udah punya nih di stiker, udah bisa masuk. Langsung disapa sama burung. Wah, hai. Wah, gede banget. Kemana dulu ya? Di sini apa sana? Oh, halo, selamat siang. Tommy, Mas. Dari Okezone. Ini kita pertama yang akan kita lihat burung apa dulu nih, Mas Kevin? Kita mulai dari American Makau dulu kali. Oke. Mas, ini penasaran deh. Ini kan Jakarta Birdland ini isinya banyak banget burung-burung. Ini memang burung-burung ini dikumpulkan dari berbagai macam negara atau ini memang adalah sumbangan dari beberapa negara atau sahabat yang ingin mengedukasi tentang burung-burung di negara mereka? Kalau ini kita dari berbagai negara juga, Kak. Nah, ini salah satunya kayak American Makau ya. Kayak ada yang warna ini, Mas? Iya, itu yang warna-warni. Oh, ini yang kayak logo ini, Mas? Logo apa? Faber-Castell? Iya. Nah, iya benar sekali. Warna. Ini kita bisa masuk lewat sana? Bisa. Oh, nah, itu ini ada kakaknya. Ini boleh dipindahin? Nah, ini namanya Alex. Ini jenisnya itu Scarlet Makau. Halo, Alex. Ini asalnya dari negara mana, Mas? Aduh, ini dari ini juga ya, Alex. Mantap. Ini dari benua Amerika, dari Amerika Tengah ke Amerika Selatan. Ini dari kayak di Bolivia, Paraguay, Uruguay sampai Meksiko. Mereka tersebar luas di sana. Nah, Mas, untuk hewan-hewan seperti Alex nih, American Makau, ini ada perawatan khusus nggak sih, Mas, untuk makannya, untuk bulunya, atau perawatannya apakah sama dengan burung-burung khas Indonesia? Kalau perawatannya sama ya, kalau burung paruh bengkok itu semuanya sama. Jadi kita untuk memakan biji-bijian, kayak sayur-sayuran, buah-buahan itu sama. Cuman kita tambahin lagi kayak dicampur sama vitamin juga untuk nutrisinya juga. Nah, kita ada lagi perawatan bedanya itu di raptor atau burung pemangsa. Nah, itu mungkin lebih khusus lagi. Karena mereka ini kan agresif ya untuk burung pemangsa, jadi untuk melatihnya itu sedikit susah. Jadi treatmentnya spesial juga. Jadi kalau untuk burung pemangsa nggak bisa dilepas kayak gini nih, Mas? Oh, nggak bisa. Oh, tadi kan saya digigitnya cuma digigit-gigit manja. Kalau burung pemangsa gigitnya gigit-gigit beneran, Mas? Udah ke rumah sakit kita. Boleh, Mas, kita lanjut lagi keliling lagi ya? Boleh. Siap. Nah, kalau ukurannya sendiri dari Jakarta Birdland itu berapa luas sih, Mas? Kalau kita itu aviarinya aja itu sekitar 900 meter per kubik ya. Nah, itu kan aviari, maksudnya aviari apa tuh, Mas? Kalau aviari itu kayak kandang besar. Yang seperti ini, dome ini? Iya. Jadi kita ini dicampur semua. Kita kan juga bagian dari konservasi ya. Nah, Jakarta Birdland itu bagian dari lembaga konservasi Ancol Taman Impian. Jadi kita melestarikan keanekaragaman hayati satwa di Indonesia sama mancanegara. Tadi yang aviarinya 900 meter, sisanya ada apa lagi dan berapa luas? 1.500 kakak, itu luas banget ya. Kita sampai luar soalnya. Oh, oke. Jadi kalau di luar itu udah masuk ke burung unta, burung pemangsa. Nah, itu khusus di luar dia, beda tempatnya. Nggak bisa digabung sama hewan-hewan ini, Nggak bisa. sama burung ini. Iya. Mas, by the way, di Jakarta Birdland ini kan tadi ukurannya luas banget, Mas. Jumlah burung-burung atau hewan-hewan yang ada di sini totalnya kurang lebih ada berapa sih? Untuk jumlahnya sendiri kita ada 370 ekor burung dari 73 jenis spesies berbeda. Nah, Mas, itu ada yang menarik perhatian, Mas. Kalau itu burung apa ya? Kayaknya sering ngeliat di kartun-kartun
pelikan bukan? Iya, pelikan. Yang tenggorokannya atau apa di mulut bawahnya tuh bisa keisi banyak ikan atau air gitu ya Mas? Itu namanya bob. Kemudian kacamata atau orang kenal itu pelikan Australia. Namanya siapa Mas kalau ini? Ini namanya bob. Bob. Ya, Ini ramah kah? Apa kayak tadi Makau agak sedikit gigit-gigit perkenalan? ramah, cuman dia harus dikasih ikan dulu. Bob. Ini lagi nggak mau, lagi nggak mood. Bob itu kameramen ntar jadi nggak selamat Bob. Coba ya, Bob. Bob. Bob tenang, aku nggak akan jual kamu Bob. Bob. Ditangkap jangan Bang, gue ntar dimarahin sama si abang ini. Itu dia aware sama namanya. Kalau dipanggil nengok dia. Bob. Ah. Hai Bob. Gendong Bang, bawa pulang kali ya. Bob. Nah ini kan udah ke pojokan nih dia, nggak bisa kabur. Ya, kabur oke zoners. Kayaknya saya nggak cocok deh sama burung-burung. Kalau ini Bob ini perawatannya gimana Mas? Kan ini termasuk burung yang besar, terus memang terbiasa makan ikan. Perawatannya kalau dikasih kayak ikan-ikan yang di sini, ikan teri gitu mau Mas, ikan kembung. Oh kita lebih kayak lele sih. Jadi Lele. iya, itu dia tadi. Lebih Indonesia daripada kita. Iya makanya. Dia juga milih-milih juga untuk makanan. Jadi kita karena ini dari Australia ya, terus juga mereka kan harus adaptasi juga sama lingkungan kita, jadi ada kayak mungkin treatment khusus kayak makanannya. Kalau burung ini kan rawan stres ya, jadi makanya bagaimana caranya kita itu ngasih treatment mereka ini supaya tidak stres. Kan tadi Mas sempat bilang burung-burung itu bisa dibilang bisa stres. Nah kan kalau misalkan ada kunjungan dari keluarga yang bawa anak, kan kadang-kadang nggak bisa kontrol tuh Mas, kadang-kadang ada yang ngejar burungnya terus jadi stres. Nah itu kalau misalkan dari teman-teman dari Jakarta Birdline itu menanggapinya seperti apa Mas? Kalau itu kayak burungnya itu mungkin kita ambil dulu ya, jadi kita tenangin dulu, kayak kita kasih makan, kita kasih minum, jadi bener-bener sampai tenang dulu, baru kita taruh di display lagi, dan kita mungkin ngasih saat keeper stok, jadi kita ngasih kayak sedikit informasi untuk tidak membuat gerakan mendadak, jadi untuk burungnya kaget. Mas, kalau burung-burung yang lagi diem-diem gini, ini emang dia bersahabat dengan manusia makanya turun ke bawah di apa habitat aslinya atau karena emang sudah dijinakkan? Kalau ini seperti habitat aslinya, jadi dia main-main aja. Jadi pure, bener-bener kayak ekosistem di alam aslinya. Mas, ini saya ada penasaran juga Mas, ada burung yang paruhnya gede banget dan dia kayaknya cuma jalannya cuma lompat-lompat, ini burung apa Mas? Ini salah satu kekayaan alam tani Indonesia, ini rangkong julang emas. Oke. Yang ini Mas, maksud saya nih. Nah, Agil. Nah, saya di sini. Ayo mau kemana? Ayo. Tapi ini nggak Mas, gigit ya? Enggak kok. Ini namanya Jenny Mas. namanya Jenny. Nah, ini jenis rangkong julang emas. Kalau yang saya pegang ini jenisnya itu betina. Mas, maaf ya Mas, ini itu apanya sih Mas? Yang hijau-hijau ini? Kalau ini namanya tembolak. Gunanya untuk mengeluarkan ini ya, hadiah buat kita ya, salam perkenalan ya. Hai Jenny. Ini fungsinya untuk menyimpan makanan? Iya, benar sekali. Ini nggak apa-apa kan Mas ya? Nggak apa-apa. Hai Jenny. Nggak apa-apa. Jenny. Nah, ini kalau tembolak warna biru, kuning kebiruan itu betina. Nah, kalau yang jantan itu ada di sebelah sana tadi. Nah, itu dia ngumpet ya. Itu warna tembolaknya itu warna kuning kemasan. Bedanya itu. Jenny ini termasuk hewan yang sudah dilindungi atau masih banyak populasinya Mas? Selain Jenny, ada lagi nggak burung-burung yang memang sudah ada di Jakarta Birdline yang merupakan hewan-hewan atau burung-burung yang dilindungi Mas atau sudah langka? Ada, kita ada burung kakatua. Nah, ini fauna cantik yang dari ujung timur Indonesia. Ini kebetulan memang udah bentar lagi nyampe nih. Iya. Kalau Jenny sendiri makanannya apa Mas? Kalau dia ini lebih suka buah-buahan segar. Jadi kayak pepaya, semangka, melon, sama satu lagi favorit. Apa Mas? Nasi padang. Nggak mungkin masuk nasi padang Mas. Mas Kevin dong. Sama dia tuh makan juga kayak mamalia kecil ya, kayak ikan juga. Berarti bukan cuma buah-buahan. Iya, jadi kelelawar juga. Kelelawar? Kelelawar iya, makan dia. Kan kelelawar gede Mas, ukurannya bisa jadi anak kelelawar. Terus juga telur-telur. Nah, kalau kakatua, ini dia kakatuanya Mas. Mas, ini kakatuanya warnanya ada yang terang, ada yang gelap. Bedanya apa sih Mas? Nah, kalau ini jenis kakatua terbesar di Indonesia, kakatua palem atau kakatua raja. Tapi kelihatan kayaknya matanya agak ngantuk Mas. Emang seperti itu? Emang seperti itu. Iya. Kalau kakatua raja ini asalnya dari daerah? Dari Irian Jaya. Oke.
Dia banyak banget di Papua sama Irian Jaya. Cuma memang saat ini populasinya sudah semakin menurun ya Mas ya. Makanya termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Betul sekali. Oke. Kalau itu ada lagi kakatua jambul kuning kecil ya, atau kakatua koki, ada kakatua triton. Nah itu ada kakatua bar-e. Nah yang bar-e ini termasuk baru di sini. Oke, Mas, dari keempat kakatua ini, kakatua mana yang tidak akan tiba-tiba melakukan gerakan-gerakan yang membuat saya kaget untuk mengelus, Mas? Baron, kakatua raja. Masa Mas, dia paling gede loh, Mas. Mas. Tapi Hello Kitty dia hatinya. Gak apa-apa, kakak, dideketin aja tangannya. Apakah saya akan selamat, Oke Zoners? Saya giniin aja, Mas. Nah, gak apa-apa. Udah mulai getar-getar loh, Mas. Baron. Mas, kok dia ada cincinnya ya, Mas? Nah, itu jadi kita bisa kayak ada chip gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau nyuri atau hilang, dibawa keluar itu kayak kabur juga. Lokasinya. Iya, lokasinya. Nah, apa kakak? Ini boleh, Mas? Boleh. Baron. Nah, dia paling baik juga dia. Hai, itu ada fakta unik lainnya. Aduh, Baron. Ya. Gak apa. Baron. Dia paling suka banget ke pundak. Oh gitu. Semakin merah pipinya, itu semakin nyaman dia. Ini kuping saya aman tapi, Mas? Aman ya? Oke, Baron. Diketawain sama kameramen ya, Oke Zoners. Ntar lo ngerasain lo, Bang. Aduh, jangan dong. Nah, aduh. Ini tapi Baron makanannya bukan kuping manusia kan, Mas? Bukan ya. Jari anak kecil. Aduh, enggak ada gede. Oke. Dia biji-bijian. Oke. Gimana, Mas, kalau pipinya merah berarti dia nyaman. Ya. Oke. Ini pipinya merah dia. Aduh. Kalau ini kita bedainnya itu dari DNA ya. Jadi ini jantan ya. Kak Nanang, ini jantan tepatnya. Oke. Biasanya kalau misalkan Baron ini, Mas, dia tuh sehari-harinya emang ada jam khusus untuk makannya atau memang ada terserah ada feeding show-nya atau gimana, Mas? Kalau kita itu kayak ngasih makannya itu di keeper stock. Jadi keeper stock itu kayak kita itu ngasih informasi edukasi terkait burung yang ada di zonanya. Jadi pengunjung bisa interaksi, sekalian coba memberi makan. Kevin, kalau di Jakarta Birdland kan tadi sempat Mas Kevin singgung tadi ada beberapa hewan yang sudah overpopulasi dan dibiarkan sampai ada di tempat yang tidak ditutupi. Kalau dari Jakarta Birdland sendiri setelah hewan-hewan ini berkembang biak dan populasinya sudah banyak, ada nggak sih, Mas, program untuk mengembalikan hewan-hewan ini ke lingkungan aslinya? Ada, iya. Itu karena kita bagian dari konservasi ya. Jadi kita emang seperti itu. Oke. Jadi kalau udah populasi, kita balikan lagi ke alam liarnya. Mas, ada yang bilang katanya kalau sorry Mas, ini kita ke kiri ke kanan? Sini dulu aja kakak, kita coba ngasih makan. Oh, ini coba ngasih makan? Oke. Oh, sudah disiapkan makanannya juga, Oke Zona. Nah, ini ada ulet Hongkong namanya. Ini saya biasa nih kasih makan ini apa? Sugar glider. Oh, iya. Nah, ini kesukaannya burung jalak. Nah, kalau di depan kita ini sudah ada namanya kuntul kerbau. Hewan yang tadi burung ini yang warna putih ini, Pak? Iya. Itu yang suka makanin parasit di badan kerbau kalau lagi mandi di sungai. Kan dia itu makanannya adalah parasit. Kalau di sini kita kasih makannya apa, Mas? Kayak ulet Hongkong. Oh, ulet Hongkong ini. Dia suka sekali, dia sama seperti jalak. Kayak burung-burung lainnya, kayak ada nuri juga. Nuri sebagian juga makan ulet Hongkong. Nah, ini kita coba ngasih makan burung jalak di sini. Nah, itu pada ngumpet semua di atas sana. Mana ngumpet di atas? Nah, itu di zonanya. Nah, itu dia. Jadi mereka kalau dipanggil langsung datang semua nih. Nah, wah. Itu dia. Itu ada jalak Bali, jalak Suren. Nah, ini aja jalak Babler. Oke. Nah, kalau itu ada nuri kelam sama nuri aru, ya? Nuri aru. Mereka berantem nggak sih, Mas? Kalau misalkan kayak gini kan rebutan nih makannya. Berantem nggak, Mas? Ada sebagian yang berantem. Kalau berantem misalnya ini gimana? Nah, ini berantem. Nah, ya, gak apa-apa. Ada yang agresif ya. Jadi mungkin di setiap kelompoknya itu ada alpanya. Oh, iya. Nah, mau coba? Coba kasih makan. Penting jangan dicemilin, kakak. Jadi Ken dong saya. Bang, bisa, Mas? Ini kan nggak boleh handle. Iya, belum bisa tepatnya. Jadi mereka kabur, takut dia. Ini kita bisa juga kita coba interaksi. Ini air attack dari kepodang. Gimana tuh, Mas? Dang. Wih. Nah, dipanggil namanya gitu, Mas? Iya, dipanggil Dang aja, Dang. Ini kita lempar aja, dia pintar sekali ngelakuin air attack. Dang. Wih. Nah, itu dia. Dapat gak, Bang? Dang. Wuhui.
Kita ada 2 di sini. Nah, dia pinter banget kalau untuk air attack. Dang. Dari beberapa burung di sini yang pintar untuk air attack, ada hewannya yang mana aja, Mas? Kita ada kacer sama bubbler juga bisa. Jalak bubbler sama jalak putih sebagian bisa juga. Jadi mungkin kayak ada yang sebagian itu dilatih kayak jalak itu. Kalau untuk air attack itu sedikit dilatih. Oh, oke. Taunya mereka udah kenyang atau belum gimana sih, Mas? Apa karena dipanggil nggak mau lagi, itu tandanya udah kenyang? Iya, nggak mau lagi. Itu ada 2 faktor juga sih, capek atau kenyang. Oke. Dan nah, Oke. nah kalau di sana itu zona jalak. Jadi semua burung jalak itu kayak jalak Bali, jalak suren, terus jalak putih itu di sana semua. Mas, tadi mau ngelanjutin yang tadi, kan ada yang bilang, ada anggapan kalau misalkan hewan yang sudah lama bukan di alam bebas, ada pemeliharaan khusus, begitu kembali ke alam bebas, ke alam aslinya, dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan liar. Nah, kalau misalkan di Jakarta Birdland sendiri menanggapi itu gimana, Mas? Kita mungkin kalau untuk pribadi ya, kayak di rumah mungkin, itu iya bisa jadi. Soalnya instingnya kan mungkin dia luntur atau hilang. Cuman kalau di Jakarta Birdland kita benar-benar buat seperti di habitat aslinya. Jadi mereka ini bisa berburu juga. Jadi kayak untuk makanan kita taruh bawah. Jadi ntar mereka ngelihat makanan, baru nyamperin. Iya. Jadi instingnya nggak luntur atau hilang. Oke. Nah, ini burung jalaknya yang ini, Mas. Kalau itu parkit lokal. Jalaknya paling ngumpet semua. Tadi pada habis makan. Kalau udah kelar makan, mereka nyari tempat buat ngumpet, tidur. Iya, tidur. Oke. Bobo siang mereka. Nice. Berarti ini semua lokasinya sudah kita kelilingi atau masih ada tempat lagi yang bisa kita kunjungin lagi, Mas? Masih ada lagi, kita di luar aviari. Oke, boleh. Kita langsung ke sana kali, Mas? Boleh. Nah, ini burung unta ya, Mas? Burung Ostrich. unta. Wah. Kalau ostrich ini burung bukan asli Indonesia kan, Mas? Bukan. Ini datangnya dari? Dia ini dari Afrika, benua Afrika. Oke. Dia tersebar luas di benua Afrika. Kalau kita datengin, dia mendekat ya? Dia pikir kita mau ngasih makan gitu, Mas? Iya, mendekat. Terus juga ada kemungkinan lainnya mereka ini ngedefense. Soalnya mereka ini termasuk dalam hewan teritorial. Oke. Kalau di Afrika sendiri, Mas, ini kalau berarti dia dari Afrika, berarti aslinya dia tinggal di lingkungan yang panas. Panas. Makannya apa sih, Mas, kalau di lingkungan aslinya, habitatnya? Habitatnya itu dia kayak ada tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, sama mereka ini dibantu juga kadang itu makan kerikil atau pasir. Kerikil, Mas? Iya. Jadi itu untuk membantu proses pencernaan. Masa makan kerikil? Bener. Itu jadi sakit perut, Mas? Enggak. Kalau kita sakit mungkin. Kalau mereka ini keras sistem berarti pencernaannya. Burung unta ini sama seperti ayam ya, membantu untuk pencernaan makanannya makan kerikil gitu. Iya, benar sekali. Ini mungkin masuk sama paruhnya ya, sama iri. Oke. Ini kalau kita tangan begini disergap, Mas, sama beliau. Sergap dideketin sama dia. Ya, yang cara ini dia. Karena ada tali ya, oke. Kalau Mas inget nggak, Mas, nama-namanya siapa aja, Mas? Ingat, ini ada monori, ada tunis sama lome. Kita ini di sini ada 1 pejantan, 2 betina. Oke. Jadi di alam liarnya ini mereka ini hidupnya berkelompok. Bisa sampai 50 ekor per kelompoknya. Oh iya? Iya. Jadi jantannya cuma 1. Dari 50 itu 49-nya betina, 1-nya pejantan. Iya, jadi kayak 1 pejantan, sisanya betina sama anak-anaknya. Jadi memang ini sengaja dibuat betinanya lebih banyak seperti di tempat tinggal aslinya dan memudahkan untuk berkembang biak itu, Mas. Nah, lanjut, kita kemana lagi, Mas? Kita boleh ke burung pemangsa kita. Oke, lanjut. Kita jajal lagi ke burung pemangsa. Let's go! Mas, nih sebelum kameramen kita terancam hidupnya, ini burung apa nih, Mas? Ini sikep madu Asia. Apa, Mas? Sikep madu Asia. Dia termasuk hewan elang, bukan? Iya, termasuk keluarga elang juga. Cuman mereka ini beda juga. Bisa dibilang elang, cuman berbeda. Karena dari makanannya. Oke. Mereka ini lebih suka larva madu. Jadi larva lebah. Nah, tapi kalau misalkan tangan kita nggak deketin, nggak apa-apa? Apa sebaiknya jangan? Nggak apa-apa. Cuman kita ke rumah sakit aja. Aduh, jangan dong, Bang. Ini kalau yang di sana baru elang. Itu elang bondol. Elang bondol. Ya. Jadi sebenarnya kalau di Jakarta Birdland ini untuk burung-burung pemangsa itu ada berapa jenisnya, Mas? Kita ada elang bondol, ada buffyfish owl, sikep madu Asia, elang berontok, sama yang terbesar itu elang laut perut putih. Elang laut perut putih. Paruh putih. Kalau misalkan tadi Mas sempat bilang ada owl atau burung hantu, itu juga burung pemangsa. Itu burung pemangsa maksudnya. Oke. Mas, penasaran deh. Ada yang hitam sendirian di belakang.
Kalau ini burung apa, Mas? Itu changeable hawk eagle atau elang berontok. Oke. Kenapa dia dipisahin nggak bergabung sama teman-teman yang lain? Nah, ini baru ya, baru datang di. Nah, terus juga untuk kayak spotnya mungkin kurang ini. Jadi mereka ini kan kalau sendiri tuh lebih kayak gagah nyaman ya. Oh, ya, oke, jadi oke. kelihatan banget gagah mereka ini. Nah, kalau ini tersebarnya banyak di Filipina. Di Indonesia juga ada, cuman di Asia Tenggara lainnya. Asia Selatan juga ada. Ini habis ini kayaknya di sana juga masih ada lagi, Mas, burung-burung lain. Itu burung apa? Kita boleh samperin ke sana, Mas? Boleh. Yuk. Lanjut lagi ke sana. Nah, kalau yang ini, Mas, ini burung hantu yang tadi kita omongin. Iya. Oh, ini dia pemakan pemangsa daging-dagingan, Mas. Daging juga ya. Bedanya burung hantu ini dengan burung hantu pada umumnya apa sih, Mas? Kalau ini jenisnya ya, kayak ini jenisnya Buffyfish owl, mereka ini kelompok diurnal. Jadi ya dari pagi sampai sore hari hidupnya. Pagi sampai sore, sisanya baru tidur. Sisa tidur Oh, ya. berarti berbeda dengan burung hantu lainnya yang biasanya kalau malam melek atau aktivitas. Kalau ini kebalikannya ya, Mas? Kebalikannya ya. Kalau yang di atas ini, Mas, ini burung elang apa, Mas? Itu elang bondol. Elang bondol. Iya, Brahminicae. Dari kedua burung ini yang paling friendly apa, Mas? Yang friendly. kira-kira kalau kita samperin nih tangan kita, oh nggak apa-apa gitu. Oh nggak dua-duanya. Oh, nggak dua-duanya. Disarankan, Oke, nggak oke. disarankan. Ya udah kalau gitu, oke Zoners, kita abis ini mau ngeliat show dari Jakarta Birdland. Seperti apa sih show-nya? Ikutin terus cuma di Oke Zone di Zona Jajal hari ini. Kita jajal lagi, jajal. Ya, selamat datang di Free Flow Break Show Jakarta Birdland. Perkenalkan, saya Salwa. Saya akan menemani Anda selama 20 menit ke depan. Kembali kami imbau selama pertunjukan berlangsung, mohon untuk tidak ada yang membuka makanannya. Kak Niko tolong bantu ya, Kak Niko. Bakal ada atraksi nih, Oke Zoners. Ceritanya nanti burungnya akan lewat dari lingkaran itu. Coba kita lihat ya. Burungnya udah disiapin. Nah ini dia, ini. Wow, you banget. Kakak cantik. Terima kasih kakak ya. Kita Keren. main sekali lagi boleh? Burungnya pinter. Boleh. Mungkin dulu udah Ayo, sempat tapi sekolah boleh kali ya. bergeser ke sebelah sana. Gimana, Oke kakak Zoners? cantik? Tertarik untuk mengajarkan burungnya supaya jadi lebih pintar? Bawa ke Jakarta Birdland. Oke. Ada lagi nih, Oke Zoners. Ini ada atraksi lain lagi. Ada aja ya orang-orang dari Jakarta Birdland. Nah. Kalau saya sih, Oke Zoners, nggak bakal berani. Deg-degan. Tadi aja ada cuplikan yang saya bawa burung kakak tua yang hitam ada di sini. Badan saya tegang semua. Kita lihat nih kakak yang ini. Kita lihat gambar ini dia penampilan dari Ini burungnya. Dua jambul konek besar or yellow crested kakak tuh. Dan kakaknya sedang memegang bendera merah putih. Sudah diambil alih oleh dan menggunakan paruhnya. Kita lihat apakah berhasil membawa bendera merah putih tersebut ke Dibawa lagi ke kandangnya. Ini dia kita saksikan bersama-sama dan Berhasil, Oke Zoners. Burung satunya lagi juga berhasil. Kakak cantik, terima kasih ya atas bantuannya ya. Julang emas. Kita saksikan bersama-sama. Nah ini dia nih, rangkong julang emas. Wow, kita beri tepuk tangan dulu untuk rangkong julang emas. Kadang kelawar, anak burung hingga tikus kecil untuk menambah kalsium serta protein di dalam tubuhnya. Dan kenapa cara kasih makannya harus dilempar, Kak Salwa? Karena bisa kita perhatikan baik-baik ya, dan bisa kita lihat Pinter dari makan. atas Nah, ini ada kepalanya. anak-anak yang mau Untuk nyoba sampai ngasih memiliki makan. bulu di atas kepala yang lebih terang Kameramen kita udah ngasih makan juga. Nah ini, dibandingkan anak-anak sang yang mencoba untuk ngasih makan berwarna burung ini. gelap. Dan kantung sang jantan berwarna cerah, sedangkan sang betina berwarna kebiruan. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu dong untuk elang laut dada putih atau white belly sea eagle. Memiliki nama ilmiah yaitu adalah Haliaetus leucogasa. Jadi diperhatikan kembali putra-putri Anda agar tidak ada yang berdiri maupun melambaikan tangan terlalu tinggi. Kita melihat kembali ini dia rentangan sayap dari Diego. Sosok elang laut Mau diterbangin lagi, Oke Zoners. atau Bentangan white sayapnya belly sea seluas eagle. apa? Brooklyn dan juga King. Elang bondol atau Brahminica yang memiliki nama ilmiahnya yaitu adalah Haliaetus
fase dewasa bulunya akan menjadi warna putih tepat di atas kepala hingga di dadanya, dan di rentang sayapnya menjadi warna bondol. Elang bondol itu adalah salah satu elang pemangsa. Jadi mending main aman aja deh, jangan. Ya, panggil oke bener. Kepanggil. Oke, kakak hati-hati pada saat melangkah. Nah, boleh berdiri di sebelah sini menghadapkan penonton. Kita kenalan dulu. Namanya siapa, Kak? Saya namanya Tommy. Kak Tommy, Kak dari mana kalau boleh tahu? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Tommy dari Jakarta. Kak Niko siapa yang ulang tahun? Kak Raditya, happy birthday ya Kak Raditya ya. Tiap hari, Kak. Tiap hari. Oke, Kak Tommy boleh dipegang balonnya, mohon maaf. Dipegang seperti itu, dia agak naikkan lagi Kakak. Oke. Oke, Kak Solo mau tanya dulu, Kak Tommy ada riwayat penyakit jantung tidak? Enggak ada sih, cuma kadang suka kagetan. Iya. Suka kagetan ya. Aman berarti ya? Aman. Langsung saja Semoga ini dia. aman ya Okezoners. Bondol. Kita nanti Diem aja. bersama-sama. Oh. Dan kita akan membuktikan apakah betul cangkrangan Deg-degan, atau kuku dari Okezoners. bulu pemangsa sangat tajam dan Waduh. kuat. Wow. Gimana perasaannya Kak Tommy? Seru ya. Iya. Belum selesai. Belum selesai. Wah, ada lagi Kak Radit. Ada aja ya. Ada aja tuh kata-kata Kak Radit. Apa Kak Radit? Oh, ini dia ya. Mystery box kayaknya. Tapi Apa tuh? Buat kakaknya. tapi saya pasti akan selamat ya Mas ya? Oh, selamat. Ya. Oke. Tenang aja, tenang aja. Oke. Iya. Coba boleh dipakai? Iya, katanya lebih ekstrim kata Kak Radit ya. Oke, Kak Tommy nggak salah mau tanya, kesini sama siapa? Sama teman-teman kantor. Sama teman-teman kantor ini ya. Oke, saya halo dulu. Halo. Boleh dadang ke arah kamera, ada pesan-pesan terakhir untuk lagi itu. Bukan gitu dong. Iya sih, kan jadi semakin deg-degan ya. Oke. Bondol. Kita saksikan bersama-sama saya akan ini selamat, sosok Okezoners? Brooklyn dan juga belum. Tolong sampaikan ucapan saya kepada orang tua saya. Ayo Kak Tommy, jangan bergerak Kak Satu lagi, Tommy. iya. Jangan lupa senyum Bilang ya. saya adalah orang yang baik, orang yang selalu katanya memberikan. orang yang baik, Kak Tommy. Iya. Wah, untuk pakai topi. Untuk pakai topi. Untuk pakai topi, ya. Coba kalau tadi nggak pakai topi. Iya. Kepalanya. Kepalanya yang di bawah. Oke. Bagaimana perasaannya Kak Tommy? Ya, senang, seru. Terima kasih Kak Tawar. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Kak Tommy dari Jakarta. Itu dia. Deg-degan, Okezoners. Ngomong-ngomong soal elang bondol, elang bondol pernah dijadikan maskot Kota DKI Jakarta pada Nih, 1989. pengalaman saya seumur hidup yang mungkin nggak 2 kali akan saya lakukan, walaupun dikasih kesempatan Okezoners. Deg-degan Okezoners. Tadi aja pakai topi keangkat. Bayangin kalau nggak pakai topi. Dulu kepala saya yang keangkat. Keren. Untuk elang bondol. Mas Kevin, wah jangan-jangan tadi Mas Gimana Kevin tuh, yang nyuruh saya untuk dipanggil ke depan. Betul sekali. Itu untung saya pakai topi, kalau nggak pakai topi, wah, kepala saya ketarik kayaknya. Balon aja pecah gimana kepala? Balon aja pecah. Mas, ini kan seru banget nih experience yang mungkin nggak bisa didapatkan di tempat lain. Kalau misalkan dari Mas Kevin sendiri, mungkin pengen ngajak ke Okezoners yang lain supaya datang ke Jakarta Birdland, monggo Mas, silakan. Oke. Boleh ya Okezoners yang ingin mendapatkan edukasi, informasi dan juga mengetahui ya satwa-satwa lainnya, satwa eksotis dari Indonesia maupun dari mancanegara, bisa langsung saja main-main ke Jakarta Birdland ya. Nanti kakak sambut ya. Nanti kita lihat sama-sama burung-burung yang cantik dan juga atraktif. Jangan lupa hari weekdays dari jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Untuk weekend dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Mas Kevin, terima kasih udah diajak main-main ke Jakarta Birdland, udah diajarin burung-burungnya. Terus dapat hadiah oleh-oleh nih, digigit sama American Macau, dan juga tadi diambil topinya Okezoners sama burung elang. Makasih Mas Kevin. Terima kasih Pengalaman yang kembali, tidak Kakak. terlupakan. Sehat-sehat terus sama semua tim-tim dari Jakarta Birdland. Okezoners, habis ini kita akan cari tempat makan karena udah keliling Jakarta Birdland. Tadi saya di kepala saya dimakan makanannya, sekarang giliran saya yang memakan makanan. Kita mau kemana habis ini? Ikutin saya terus. Tetap di Zona Jajal. Kita jajal lagi, jajal. Katanya kalau di bawah 85 cm gratis, tapi saya 115 cm. Tetap bayar deh kalau gitu. Itu duduk. Sorry. Okezoners, ini kan kita mau nyari makan siang, tapi kalau di Ancol karena lokasinya luas, gimana kalau kita cari lokasi makan siangnya sambil naik gondola biar lebih seru, bisa nyari lebih banyak tempatnya.
Kalau gitu langsung naik ya ke atas ya. Kita langsung jajal naik gondola di Ancol. Kita jajal. Siang Pak. Stempel dulu. Oke. Naik yang ini. Kita sudah sampai di dalam gondola. Belum ke sono aja. Ini udah berasa goyangnya. Nih oke Zoners. Iya Bapak, terima kasih. Ini kita akan cari lokasi tempat makan yang menarik yang ada di daerah Ancol. Apa ya kira-kira yang menarik? Makanya kita sekarang naik gondola biar kelihatan yang mana yang mau kita sosor tempat makannya. Wah, akhirnya setelah perjalanan kurang lebih menempuh 30 menitan, oke Zoners, kita sudah sampai kembali lagi ke stasiun awal pertama kali. Sudah, jangan bercanda doang, nggak segoyang itu kok. Ini akhirnya tadi setelah keliling-keliling, saya sudah menentukan tempat makan mana yang akan kita samperin. Kira-kira mau kemana? Kita tunggu aja habis ini. Kita langsung menuju ke tempat makannya. Sampai juga nih di tempat makannya. Tadi udah keliling naik gondola nyari tahu dari atas tempat makannya yang mana ya. Oke Zoners, akhirnya nemu lah. Ini dia tempat makannya. Ayam tepi laut. Kita langsung masuk ya. Wah, sudah datang oke Zoners menu saya. Ini chicken black pepper telur setengah matang. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, oke Zoners, ini di hadapan saya sudah datang makanannya, rice bowl ayam tepi laut. Ini chicken black pepper karena ini katanya yang flavorful. Kita coba lihat ya, karena tadi juga saya pesannya menggunakan telur ayam setengah matang. Coba kita belah ya. Wah, ini telur ayam setengah matang ini kalau misalnya dicampurkan nasi rasanya mantep banget oke Zoners. Tapi sebelum kita campurkan telur ayam setengah matang ini, kita cobain dulu rasa ayamnya. Karena diklaim ini ayamnya flavorful. Saya cobain ya. Wah. Bener. Ayamnya masih terasa juicy, rasa bumbu lada hitamnya meresap ke dalam. Dan juga bumbu-bumbu lainnya. Ini mungkin kalau oke Zoners datang ke sini, salah satu menu yang saya rekomendasi adalah rice bowl ATL chicken black pepper. Sekarang kita coba campurkan ya ayam black peppernya dengan nasi dan juga telur setengah matang. Kita coba aduk dulu nasi dengan telur setengah matangnya, kita campurkan, terus dimasukkan ayam chicken teriyakinya. Jadilah mereka bergabung dalam satu sendok dan langsung kita makan. Wah. Sesuai dengan apa yang saya pikirkan, memang rasa juicy dari ayamnya bercampur juga dengan rasa telur setengah matang yang ada rasa yang tidak biasa kalau misalkan kamu memesannya dengan telur full matang dicampur dengan nasi supaya semakin kenyang. Saya lanjut makan lagi ya oke Zoners. Oke Zoners, nonton aja kalau saya nikmatin makanannya. Jajan udah, jalan-jalan juga udah, dan udah saatnya juga buat GoToMeToWithYous untuk menutup episode Zona Jajal hari ini. Kalau kamu punya rekomendasi tempat nongkrong lainnya, jangan lupa kasih tahu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube Okezone. Dan jangan lupa tonton terus Zona Jajal setiap hari Seminggu dari jam 6 sore untuk lihat episode terbaru Zona Jajal. Saya Tommy, mewakili rekan yang bertugas. Saya ucapkan pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!